sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum men-subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum meng-like video ini silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe pasti menyesal. Oke, langsung aja markinjut. Mari kita lanjut. Gus Samsudin masih belum bebas, Ki Jangkung Maung bersiap kuasai pondok. Berarti ini bukan Ki Jangkung Maung aja Mbak Ilo. Ternyata yang kemarin itu kabar banyak yang bersiap-siap untuk menyerang pondok itu, berarti itu benar Mbak Ilo. Itu gimana Mbak Ilo? Ya. Mentang-mentang mereka tahu Mbak Ilo Gus Samsudin nggak ada di tempat. Mau sewenang-wenang. Memangnya Gus Samsudin ini tidak ada yang dukung? Lah, saya tanya dulu kepada Ki Jangkung Maung, kamu ini berani mengobrak-ngabrik padepokan? Saya imbang kamu, Ki Jangkung. Kamu jangan sempele, kamu mau seenaknya saja mengambil padepokan orang. Iya. Nah, coba Mbak kasih jurus dulu untuk Ki Jangkung Maung. Di sini nanti saja kalau sudah kita buang-buang energi, buang energi. Sia-sia saja. Jadi ini dia kan nanti melihat video kita ini, ya, bahwasanya kita tegas apabila dia ikut campur untuk mengambil alih, mengambil padepokan, maka dia harus berurusan dengan Bahilo. Nah, saya rasa nanti dia melihat, sudah tahu dia itu. Nah, kalau dia penasaran, baru kita tunjukkan apa dia maunya. Iya, Bahilo, kalau boleh tahu, Bahilo ini kan spiritual. Tentunya melihat Ki Jangkung Maung ini banyak sekali ya pada saat Gus Samsudin ada itu menyerang Gus Samsudin. Ya. Saya mau tahu apakah Bahilo sudah punya rencana dan sudah mengetahui kelemahan daripada Ki Jangkung Maung sendiri, Bahilo? Ya, saya itu insya Allah nanti ada petunjuk itu apa kelemahannya ketika nanti berhadapan langsung. Seperti itu ya, Mbak? Iya. Nanti saya cari. Tapi nggak boleh disebutkan di sini. Nanti takutnya dia tahu ya, Mbak ya? Tahu dia. Contoh begini, kita bilang saja ya. Kita bilang nanti kita sabut pakai daun kelor lah seandainya. Iya. Lah, nampak gini itu dia udah tahu. Otomatis nanti dia ada antek-antek yang suruh mengambil apa yang saya pegang gitu. Lebih bagus kita diam-diam saja. Gitu. Tapi intinya kita tadi nggak kunci juga Mbak yang Mbak sebutkan. Apa itu? Daun kelor. Seandainya kan banyak orang yang anti-antinya itu. Soalnya Gus Samsudin Bahilo sering sekali di dalam pondoknya itu menyediakan daun kelor. Ya, itu daun kelor itu memang sebagian besar untuk memusnahkan ilmu-ilmu hitam. Ilmu-ilmu hitam. Iya, Mbak, ya? seperti itu. Oke. Jadi persiapannya Bahilo siap sedia lah ya Mbak. Iya. Kapan saja Ki Jangkung Maung ya menyerang pondok, Bahilo lah yang akan berurusan. Oke. Bahasa sakti apa sih sebetulnya Ki Jangkung Maung ini Mbak? Kok selalu dibicarakan, kok jadi ketakutan para santri sendiri? Ya namanya kekuatan iblis. Kadang santri-santri ini ya namanya belum ilmunya belum seberapa ya, wajar lah namanya takut ya melihat sosok yang sudah dikuasai dedemit ya. Jadi sudah bersatu dengan dedemit, mereka ini ya kocar-kacir melihatnya begitu. Nah, tapi kalau saya ya mudah-mudahan masih bisa mengatasinya seperti itu. Seperti itu ya Mbak. Ya. Seorang diri Mbak. Insya Allah. Ya. Bahkan kalau guru-gurunya Ki Jangkung pun nanti kita hadapi begitu. Hadapi ya. Ya. Emang Bahilo tahu nggak sih apa sih sebetulnya misi daripada Ki Jangkung Maung itu Mbak? Misinya, tujuannya Mbak? Ya, mereka ini begini. Karena kesaktian Gus Samsudin ini sangat luar biasa gitu ya. Bahkan dia nanti diserang, yang nyerang terpental sendiri. Nah itu ya. Jadi mereka ini apa sih kelebihannya Gus Samsudin? Bahkan orang lain banyak yang iri gitu ya. Toh kadang diolok-olok dia juga diam. Di bagaimana dia tetap santai begitu ya. Nah jarang orang memiliki sifat seperti itu. Jadi banyak yang iri. Jadi ini nggak ada Gus Samsudin. Ini kan beritanya udah kemana-mana Mbak. Jadi ini jadi dasar kuat ya, dimana Ki Jangkung Maung ataupun musuh-musuh yang lainnya ingin mengambil alih pondok, atau gimana menurut Mbak? Ya kalau mengambil alih sih mereka itu sudah ada sih nantinya. Tapi ya kita kan tidak
tinggal diam gitu. Iya. Ya kita pun di sini dari belakang ya sudah jelas mengatur strategi gitu ya. Ketika nanti mereka akan mengobrak-abrik padepokan, maka disitulah kita turun tangan gitu. Iya. Tapi Bailo, mana sih yang lebih dominan, Ki Jangkung Maung ingin menguasai pondok, ingin mengambil alih, atau ingin menguasai dan mempengaruhi para santri agar jauh dari Islam itu, atau gimana menurut Mbak? Ya itu dua-duanya itu dia. Dua-duanya. Dua-duanya. Okay. Nah, jadi kalau dia bisa menguasai pondok, santri-santri bisa dipengaruhinya, maka dia kita bilangkan sebagai raja di situ. Nah, dialah tinggal ngatur, kita bilangkan mereka itu seperti murid-muridnya Gus Samsudin atau santri-santrinya, dialah yang mengatur begitu. Iya. Oke, Mbah. Kita kangen dengan kehadiran Abah Gus Samsudin. Ya. Ketiadaan Gus Samsudin membuat para musuh-musuhnya ini pada bermuka dua semua. Ya. Saya nggak tahu kenapa ya. Saya melihat ada yang sudah bertobat, ada yang malah yang sudah bertobat malah kembali ke jalan yang ilmu hitam. Nah, ini dari sudut pandang Mbah, seberapa besar sih pengaruh Abah Gus Samsudin sehingga sangat disayangkan sekali sosok Abah itu masuk di dalam jeruji besi penjara? Seberapa besar pengaruhnya? Ya, kalau pengaruhnya sih ya besar sih, karena apa ya? Terutama netizen ya, itu sangat kecewa sekali, sangat merindukan sekali ya. Bahwasanya biasanya selalu melihat Abah ini tampil, ini tidak ada. Nah itu seperti itu. Seperti itu ya. Jadi kalau dari pandangan Bahilo sendiri melihat Gus Samsudin yang saat ini nggak ada di lokasi, iya. Pandangan panjenengan gimana juga secara pribadi ya? Iya, tidak ada di lokasi. Ya terutama sih kalau kita bilang ya biasanya bersatu dengan keluarga, ini tidak gitu ya. Sebatas itu sih. Tapi kalau sebaliknya Gus Samsudin ini adalah menenangkan diri di sana. Menenangkan diri. Ya, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Bahilo, ada nggak Bahilo ini kemarin kan ada juga dimimpiin. Mungkin ada mimpi terbaru dari Abah Gus Samsudin atau penerawangan Abah mencoba komunikasi dengan kebatinan? Ada ya, saya baru-baru ini ada juga melalui telepati ya. Saya berkomunikasi dengan Abah, bagaimana keadaan di sana. Ya, dia mengatakan kepada saya, alhamdulillah saya di sini baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan saya di sini ingin menenangkan diri gitu, dia bilang seperti itu kepada saya. Biasanya berapa lama sih Bah untuk melakukan kayak apa tuh, meditasi ya Mbak? Ya. Meditasi menenangkan diri. Benar. Berapa lama bisa Mbak? Ya sebenarnya sih kalau kita bilang ya bisa lama sih, tapi bisa tergantung kalau kasus ini terbukti tidak bersalah, kita bilang kan sebulan atau 2 bulan bebas, ya mau tidak mau ya dia tetap dikeluarkan begitu. Ya. Jadi itulah makanya saya bilang ya kalaupun lama ya lama di situ dia ya mungkin ilmunya bisa semakin tinggi nantinya tuh. Oh iya. Ya. Keimanan juga. Ini keimanan. Kan, Bahilo tadi kita bahas juga kenapa Gus Samsudin itu enggan untuk bebas dari penjara. Beliau sendiri mengatakan saya betah di sini. Ya, itu konsepnya gimana sih Mbak? Orang itu kalau di mana-mana ya Mbak, pengennya bebas gitu dari penjara. Karena kan sumpek Mbak, panas. Benar. Makanan juga terbatas gitu loh Mbak. Jadi begini ya, Gus Samsudin itu orangnya beriman. Jadi kalau orang sudah beriman, jadi hatinya ini kolbunya ini sudah terbuka begitu. Iya. Jadi tidak ada rasa sumpek lagi. Walaupun lokasi itu tempatnya sempit kita bilang. Sempit, ya. Tapi menurut dia lokasi itu bagaikan di sebuah lapangan gitu. Itulah yang saya rasakan. Oke, Mbah, menurut Mbah Ilo sendiri melihat Gus Samsudin ini kan adalah seorang guru ya, seorang yang berpengaruh. Apakah dampak Abah di penjara itu dapat membuat pengaruh positif pada napi-napi yang lain gitu loh Mbak? Ya mungkin begini,
bisa jadi juga dia di penjara ya, mengajak untuk napi-napi itu bertobat ya, karena Gus Samsudin ini biasanya kan di penjara itu jarang ada sholawat, mungkin dia di situ sholawat dan membaca Al-Quran. Mungkin sedikit banyaknya para napi-napi itu mereka akan terdorong hatinya untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah mereka menemukan guru gratis ya Mbak? Iya. Waduh. Tanpa diajari mereka bisa sadar sendiri seperti itu. Karena yang saya lihat abahnya adalah seorang guru yang tidak memaksakan Mbak. Iya. Kalau mau ikut ya monggo, kalau nggak mau ikut ya wes gitu. Tapi Gus Samsudin ingat, kalau kamu Islam ya kamu wajib sholat. Kalau kamu Islam ya kamu wajib 5 waktu. Itu yang selalu diucapkan Abah Gus Samsudin. Mungkin sampai situ dulu ya buat teman-teman. Mbah, ada yang mau sampaikan lagi? Ya, saya rasa sudah cukup ya. Mungkin kata-kata kita ini sudah paham ya, para penonton Gus Samsudin. Nah, inilah mungkin apa sebabnya Gus Samsudin tadi ataupun Abah senang di penjara gitu ya. Iya. Ya, jadi di sini Mbak Ilo mohon pamit. Mbak Ilo mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.